Dijemput 4 malaikat. Sosok manusia ini orang pertama yang dibangkitkan setelah kiamat. Pada hari kiamat, semua makhluk akan binasa. Lalu manusia akan dibangkitkan lagi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya selama di dunia. Ada pertanyaan, saat manusia dibangkitkan kembali, siapakah yang pertama kali dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawabannya bisa diketahui dari hadis berikut. Dari Abdullah bin Faruk, Abu Hurairah menceritakan kepadaku bahwa beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Aku adalah pemimpin anak Adam pada hari kiamat kelak. Aku adalah orang pertama yang bangkit dari kubur. Aku orang paling dahulu memberikan syafaat dan aku orang paling dahulu diberikan syafaat." Hadis riwayat Muslim. Merujuk pada hadis tersebut, diketahuilah sosok manusia yang pertama kali dibangkitkan dari alam kubur adalah Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah kitab Dahoihul Akbar dikisahkan, setelah hari kiamat tiba, Allah akan membangkitkan 4 malaikat untuk menjemput Rasulullah SAW. 4 malaikat tersebut adalah Jibril, Israfil, Mikail, dan Izrail. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkan malaikat Ridwan, kemudian memerintahkan menghiasi surga untuk Rasulullah SAW dan umatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian membangkitkan buruk yang merupakan makhluk dari golongan hewan untuk pertama dibangkitkan. Buruk sendiri diketahui merupakan tunggangan Rasulullah SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj. Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu memerintahkan malaikat untuk menghias buruk. Makhluk tersebut dihias oleh para malaikat dengan pakaian cahaya yang ditetesi batu Yahud. Tali kekang dibuat dari batu zamrud dengan 2 perhiasan berwarna hijau dan kuning. Buruk bersama 4 malaikat kemudian menjemput Rasulullah SAW dan membangkitkan dari alam kubur. Para malaikat menuju bumi yang telah tak tersisa. Malaikat sempat kesulitan mencari makam Rasulullah SAW. Namun tak lama cahaya muncul dari makam Rasulullah SAW. Para malaikat pun mengetahui bahwa cahaya tersebut merupakan pertanda keberadaan makam Rasulullah SAW. Para malaikat langsung menuju makam Rasulullah SAW. Malaikat Jibril lalu memerintahkan malaikat Israfil untuk menyeru kepada Rasulullah SAW dan membangkitkannya. Meski hal tersebut merupakan tugasnya, malaikat Israfil enggan melakukannya. Malaikat Israfil justru meminta malaikat Jibril untuk menyeru kepada Rasulullah SAW. Malaikat Jibril pun merasa malu, sehingga tugas tersebut kemudian dilimpahkan kepada malaikat Mikail. Namun saat malaikat Mikail menyeru kepada Rasulullah SAW untuk bangkit dari kubur, Rasulullah SAW tidak bangkit dari kuburnya. Para malaikat pun meminta kepada malaikat Izrail. Malaikat Izrail menyeru kepada Rasulullah SAW. Namun lagi-lagi juga tidak terdapat tanda-tanda kebangkitan Rasulullah SAW. Malaikat Israfil kemudian mencoba menyerunya, tapi juga tidak berhasil. Kemudian malaikat Izrail menyerunya dengan berbeda. "Wahai ruh yang baik, berdirilah untuk memutuskan hari keputusan. Hari diperhitungkan amal perbuatan dan hari ditampakkannya amal perbuatan kepada Zat yang Maha Pengasih." Setelah itu Rasulullah SAW bangkit dari kuburnya. Malaikat Jibril kemudian mendatangi Rasulullah SAW dengan membawa 2 perhiasan serta buruk dan menyampaikan hari kiamat telah tiba. Mengetahui hal tersebut, Rasulullah SAW gelisah dan menanyakan umatnya. Israfil kemudian menjawab pertanyaan Rasulullah SAW. Demi kemuliaan Tuhanku, wahai Nabi Muhammad SAW,
aku masih belum meniup sangkakala kebangkitan sebelum kebangkitanmu." Mendengar hal tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa lega. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam khawatir jika umatnya telah dimasukkan terlebih dahulu ke neraka. Dalam referensi lain disebutkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan mau masuk surga sebelum umatnya masuk surga. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di pintu neraka bertemu malaikat Malik, beliau berkata, "Masihkah ada umatku di neraka?" Sampai akhirnya malaikat Malik meminta izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencari umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dicek oleh malaikat Malik, ternyata ada satu orang sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kata malaikat Malik, "Hai Fulan, kamu bebas." Itu terjadi karena syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.